Halo, welcome my students. Bertemu lagi dengan mata kuliah Teknik Analisis Tanah dan Tanaman part 5 bersama Ibu Suci. Kali ini kita akan membahas pengambilan contoh tanah untuk analisis kesuburan dan klasifikasi tanah. Pengambilan contoh tanah untuk analisis kesuburan itu biasanya kita melakukan dengan metode composite sampling. Sementara untuk analisis survei dan klasifikasi tanah, kita akan melakukan pembuatan profil tanah. Nah, pengambilan contoh tanah untuk kesuburan biasanya hanya dilakukan pada lapisan atas saja atau dengan kedalaman 0 sampai 20 cm, di mana konsentrasi terbanyak akar atau kedalaman pengolahan tanahnya dari sebagian besar tanaman pertanian. Pada gambar kita bisa lihat yaitu pengambilan contohnya hanya dengan sekali cangkul saja, ya. Nah, pada gambar yang di bawah juga sama, menggunakan cangkul atau scope itu dengan sekali cangkul saja, yaitu hanya pada lapisan top soil. Kalau sudah dua kali cangkul, maka yang terbawa ke atas adalah lapisan subsoil. Nah, itu akan berpengaruh terhadap hasil analisis kesuburan tanahnya. Nah, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam pengambilan contoh tanah, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan tanah yang relatif seragam. Itu misalnya meliputi keragaman topografi, perbedaan respon tanaman, dan survei melalui pemboran. Kemudian yang kedua, bentuk lahan itu akan menentukan lokasi titik pengambilan contoh. Misalnya yang pertama, untuk lahan atau area yang teratur atau reguler, kita dapat menggunakan kerangka jalur atau grid framework. Nah, bisa dengan pada gambar kita bisa lihat nomor A, sistematik ya, atau nomor C. Nah, untuk area yang tidak teratur atau lahan yang tidak teratur, kita bisa menggunakan metode zigzag menurut jarak tertentu sepanjang jalur berliku-liku, yaitu pada gambar nomor B. Itu ya, kita harus perhatikan dulu sebelum kita mengambil sampel. Sekarang kita akan membahas dulu yang untuk evaluasi kesuburan. Bagaimana pengambilan sampelnya? Yang harus kalian perhatikan ya, jangan mengambil sampel itu dekat jalan atau dekat bangunan ya, karena apabila kalian mengambil sampel dekat jalan atau bangunan, biasanya sampel tanah kita itu akan bercampur dengan material-material bangunan atau jalan tadi, misal aspal, batu, pasir. Nah, itu nggak boleh ya, karena itu akan berpengaruh terhadap hasil laboratorium. Begitu juga kita akan menghindari pengambilan sampel yang sudah pada lahan yang sudah terjadi kontaminasi pupuk atau kontaminasi beda kedalaman ya. Jangan, jadi kita betul-betul harus mencari lahan yang bebas, yang murni, yang betul-betul mencirikan lahan tersebut. Nah, waktu pengambilannya kapan? Waktu pengambilan sampel tanah itu bisa dilakukan pada saat sebelum tanam. Bisa pada masa pertumbuhan tanaman juga bisa. Nah, pada waktu contoh tanaman diambil, pengaruh musim menjadi minimal ya. Ini tergantung tujuan kita analisisnya apa. Nah, pengujian itu biasanya dilakukan paling sedikit 3 tahun pada waktu yang sama. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk melakukan evaluasi kesuburan. Pertama, metodenya adalah composite sampling. Ini sudah kita ketemu pada materi ibu sebelumnya ya. Metode composite sampling yaitu mengambil sejumlah contoh individu yang cukup untuk mewakili populasi dan kemudian mencampurnya menjadi sebuah contoh tanah. Di sini ketelitiannya lebih tinggi dan biayanya lebih murah. Nah, tujuan khusus dari composite sampling itu adalah untuk tujuan pemupukan atau evaluasi lahan. Contoh individualnya itu biasa berkisar antara
sampai 30 contoh, tergantung variabilitas tanah bila kita akurasi dan unsur-unsur apa yang kita pelajari. Nah, untuk tujuan umumnya, biasanya komposit sampling itu adalah untuk kesuburan berdasarkan jenis-jenis tanah. Nah, cara pengambilan komposit sampling. Nah, ini misalnya pada lahan seluas 1 hektar ya, kita bagi dengan 4 petak yang sama besar. Kita kasih kode A1, B1, A2, dan B2. Nah, sebelumnya kita mengambil sampel, kita lihat dulu nih metode pengambil sampel yang mana yang mau kita pakai. Misalnya nih yang pertama adalah dengan zigzag. Dengan zigzag di sini kita banyak menggunakan sampel tanah untuk dikompositkan dan biasanya itu merata ya, pengambilan sampelnya merata pada setiap lahan. Kemudian yang nomor 2 itu dengan membuat dengan garis lurus saja. Nah, ini kita bisa lihat pada bagian tengah lahan itu kosong ya, jadi tidak mewakili. Jadi hanya mewakili di pinggir kiri dan kanan lahan saja. Nah, sementara yang nomor 3 itu dengan diagonal, tapi sampelnya juga masih terlalu sedikit. Mestinya bisa menggunakan diagonal, tapi sampelnya lebih diperbanyak. Nah, apabila kita menggunakan dengan 5 titik, berarti itu sudah tidak mewakili. Nah, dari ketiga metode pengambilan sampel tadi, titik-titiknya, ternyata kita bisa berpikiran menentukan bahwa dengan cara zigzag adalah yang benar. Jadi, pengambilan sampel pada lokasi petakan A1, B1, B2, dan A2 itu sebenarnya dengan metode zigzag. Nah, nanti setelah kita tentukan titik-titiknya dengan metode zigzag pada masing-masing petakan. Nah, petakan A1 dan B2 itu kita gabung tanahnya sehingga menjadi satu komposit. Sementara yang A2 dan B1 digabung, nah itu akan menjadi komposit yang kedua. Baru kita analisis di laboratorium. Nah, sekarang untuk jumlah contoh komposit tanahnya, bisa saja kalian membuat satu komposit untuk tiap 2 hektar, atau satu komposit tiap 40 hektar, atau satu komposit tiap 4 hektar. Ini tergantung kalian. Nah, akan mengambil berapa contoh komposit dalam berapa hektar tersebut. Dimana prinsipnya yaitu sedikit individu dengan banyak komposit itu akan lebih baik dibanding banyak individu namun sedikit komposit. Nah, itu tadi adalah cara untuk pengambilan sampel tujuan kesuburan tanah. Nah, sekarang tujuannya adalah untuk survei tanah. Di sini pertama kali kita harus melihat dulu keadaan sekeliling lahan tersebut serta susunan atau struktur bahan-bahan dari tanahnya apa saja. Nah, itu pasti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut berbagai hal. Misalnya, bagaimana sih sesuatu itu bisa berada di suatu tempat? Bagaimana sih tanaman itu kok bisa ada di sana? Terus apa arti keberadaan sesuatu atau tanaman itu atau maknanya? Misalnya nih, untuk lahan yang banyak mengandung pirit, itu biasanya banyak terdapat tanaman burung tikus di atasnya. Itu mencirikan tuh bahwa dia banyak mengandung CFE. Nah, jadi kita melihat dulu lokasi lahan sekelilingnya dan kita melihat hal-hal sesuatu yang ada di atasnya, apakah dari batu-batuannya atau dari mineralnya atau dari tanaman-tanamannya. Nah, setelah itu kita kumpulkanlah keterangan-keterangan yang ada di lapangan, baru kita cari lagi di laboratorium dan studi pustaka. Nah, kemudian bisa juga dengan keterangan-keterangan dari pengamanan peneliti lain yang dapat membuktikan bahwa hipotesis itu benar dan sesuatu itu pasti, atau mungkin ada kemungkinan atau tidak ada kemungkinan atau tidak mungkin sama sekali. Nah, sering terjadi pemecahan masalah yang tidak tuntas nih dalam pelaksanaan survei. Namun dengan keadaan demikian, upaya terbaik yang dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah kemungkinan jawaban, tapi akan mempertajam dan memperhalus teori sesuai dengan informasi dan teknik yang tersedia. Jadi pelaksanaan survei itu adalah untuk membuktikan. Oke.
Ini contoh ya, contoh pembuatan profil untuk tujuan pemetaan tadi, survei dan pemetaan tadi. Nah, yang perlu kalian ketahui, di Kalimantan Barat itu umumnya terdapat 3 ordo tanah yang dominan, yaitu yang pertama tanah potsolit merah kuning atau ultisol, kedua tanah aluvial atau inseptisol, yang ketiga adalah tanah gambut atau histosol. Nah, ini setelah kita buat profil, kita bisa lihat hasilnya ya. Untuk tanah ultisol kita bisa lihat dengan tegas batasan-batasan dari setiap lapisan. Nah, contoh lapisannya kita bisa lihat pada gambar yang paling kanan ya, itu adalah lapisan tanah yang normal ya, yang memang sudah sering kita lihat. Kita lihat profil tanah ultisol, yang paling atas itu adalah horizon O ya, organik warna hitam. Nah, di bawahnya itu sebenarnya adalah lapisan A atau topsoil. Nah, topsoil tapi hanya berapa senti saja, dan berada dekat dengan lapisan O. Di bawahnya lagi ada horizon E atau pencucian leaching yang berwarna terang ya. Kemudian di bawahnya lagi ada horizon subsoil yang berwarna agak kuning kecoklatan. Nah, sementara yang paling bawah lagi adalah horizon C atau horizon bawaan materialnya, artinya bahan induk ya. Nah, ini. Sementara untuk profil tanah aluvial, kita bisa lihat di situ warnanya hampir dari atas ke bawah itu gelap. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa tanah ini banyak mengandung bahan organik. Nah, pada lapisan atasnya juga kita bisa lihat berapa senti itu, ada lapisan O ya, karena banyak rumput-rumput di atasnya. Semakin ke bawah sampai horizon A dan E itu masih berwarna gelap, menjadikan masih banyak mengandung bahan organik. Tapi bagian bawahnya subsoil sudah berwarna terang ya. Nah, untuk yang sebelah kanannya itu profil tanah di lahan gambut ini termasuk dalam tanah gambut yang tipis ya, karena masih ada tanah mineral di bawahnya dan sudah bercampur dengan tanah galian atau tanah buk. Di tanah gambut itu hanya berapa senti saja. Nah, pada lapisan paling bawahnya itu adalah lapisan 3 atau horizon subsoil. Nah, ini adalah tanah gambut yang tipis, beda dengan tanah gambut yang dalam. Nah, itu biasanya pada tiap-tiap lapisan itu tidak begitu jelas. Nah, sekarang kita kilas balik lagi tentang bagaimana prosedur pengambilan contoh tanah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu ya, ada tiga cara pengambilan contoh tanah, yaitu yang pertama pengambilan contoh tanah terganggu pada gambar di atas ya. Biasanya itu untuk analisis tekstur, kimia dan mineralogi. Nah, kemudian pada gambar di bawahnya yang menggunakan sampel itu adalah pengambilan contoh tanah yang tidak terganggu atau contoh tanah utuh. Biasanya untuk analisis fisika, BV, permeabilitas dan lain-lain. Nah, sebelah kanan bawah itu adalah pengambilan contoh tanah dengan agregat utuh. Nah, itu biasanya untuk penetapan agregat. Ini sudah ingat. Lanjut lagi. Nah, sekarang pengambilan contoh tanah dari profil. Nah, anggap saja kita sudah membuat profil tanah seperti pada gambar. Nah, bagaimana cara pengambilan sampel tanahnya? Nah, setelah kalian membuat profil seperti gambar, maka pengambilan sampel itu dapat dilakukan pada masing-masing lapisan atau horizon. Ini kebetulan pada tanah potsolit, jadi jelas batas lapisan. Nah, pengambilan sampel pada masing-masing horizon itu dilakukan berurutan dari lapisan bawah dulu ya, baru ke atas. Nah, didahului dengan pengambilan sampel tanah utuh di luar profil di sisi lain. Nah, baru dilanjutkan dengan pengambilan sampel tanah terganggu pada profilnya. Itu ya. Nah, pengambilan sampel tanah terganggunya itu biasanya diambil pada bidang vertikal dari masing-masing lapisan profil selebar 20-50 cm dengan skop kecil atau pisau lapang. Untuk pengambilan contoh tanah utuhnya,
Itu kita dengan menggunakan ring sampel. Tapi kita lihat dulu kondisi tanahnya harus dalam keadaan lembab atau kapasitas lapang. Nah, kemudian pada setiap lapisan kita ambil 4 contoh tanah tergantung jenis analisis sifat fisika yang diperlukan. Untuk tanah mineral kita sini akan menggunakan bor Belgi, sementara untuk tanah gambut kita menggunakan bor gambut. Nah, setelah pengambilan sampel dalam ring sampel itu telah dilakukan, maka ring sampel itu kita masukkan ke dalam plastik yang berlabel. Ingat ya, jadi jangan lupa kita kasih label untuk tidak terjadi pertukaran sampel pada saat analisis di laboratorium. Nah, ini juga sudah pada pertemuan sebelumnya ada pengambilan contoh tanah agregat. Nah, ini biasanya diambil dengan sekali cangkul, kita temukan contoh tanah yang kompak, yang padat, dan kita ambillah untuk sebagai sampelnya. Lalu kita lakukan analisis di laboratorium. Nah, materi-materi Ibu itu Ibu ambil dari beberapa literatur ya, seperti Indra, Restirana, Mayu, dan Jurnal Ilmu Kesuburan Tanah. Nah, demikianlah materi Ibu kali ini. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, maka silahkan subscribe, share, like, follow, dan komen channel YouTube Urai Suci ya, agar Ibu lebih bersemangat lagi untuk membuat materi-materi yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.